Kenapa bukan kita yang dipilih? Kenapa bukan kita yang dipilih? Dalam kehidupan seringkali ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan azas kewajaran dan azas kepantasan, baik di pemerintahan, swasta, atau organisasi. Ada orang yang seharusnya lebih pantas diangkat jadi pejabat karena sesuatu hal akhirnya gagal. Atau siapapun yang tampaknya sudah pantas dipromosikan karirnya karena lebih senior, lebih berpengalaman, lebih pintar, tapi malah diabaikan. Itulah hidup, sesuatu yang baik belum tentu dihargai, penuh dengan kepentingan dan politisi. Normanya orang diangkat atau dipromosikan karena kemampuan, pengalaman, dan attitude-nya, serta loyalitas kepada organisasi tempat ia bekerja. Namun, ingat bahwa dalam hidup tidak selalu sesuai harapan kita. Inilah yang membuat orang sering kecewa. Bisa jadi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Kadang Allah hanya menunda sebentar rezeki kita untuk menguji apakah kita sabar dan tetap menjadi baik. Istilahnya rezeki yang ditunda. Kalau kita tetap baik sangka dan tetap sabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Supaya kita tetap positif saat dikecewakan, maka yuk belajar melihat sudut pandang orang lain. Kenapa bukan kita yang dipromosikan atau dipilih? Yang pertama, bisa jadi calon lain lebih baik dari kita, lebih cakap, lebih tanggung jawab, lebih baik akhlaknya, dan lebih baik lain-lainnya. Yang kedua, bisa jadi karena alasan politik yang sering kita tidak tahu maksudnya. Mungkin menyelamatkan sesuatu hal penting sehingga sering bikin orang bertanya-tanya dan timbul opini. Yang ketiga, bisa jadi kita dianggap tidak loyal dengan atasan. Kalau atasannya kurang baik dan sedikit zolim, maka yang dipilih tentu orang-orang yang sekufu dengannya. Misalnya minta uang sogokan atau lainnya. Dan yang keempat, bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita tempat yang lebih baik, yang lebih membuat kita dekat dengannya. Jangan-jangan Allah nggak rela kalau kita di situ, malah semakin menjauh darinya. Itulah hidup, pasti ada enak dan susahnya, ada bahagia, ada sengsaranya. Tapi jika kita sabar dan ikhlas menghadapinya, maka kualitas diri kita semakin bagus. Namun, jika kita tidak terima kenyataannya, bersikap melawan atau membuat manuver-manuver perlawanan, maka tanpa sadar kita menampakkan kualitas diri yang kurang bijaksana. Kita selalu diajarkan guru, jangan bergantung dengan manusia karena pasti akan kecewa. Bergantunglah hanya pada Allah agar hati menjadi tenang. Jauhkanlah keserakahan, kesombongan, dan kemaksiatan. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain, bukan yang cari keuntungan untuk pribadi atau kelompoknya. Ingat ya, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka jauhkan diri dari lingkungan yang membuat kita semakin jauh dari ridho Allah.